warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya kita berdoa, kita akan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu ingin tanya, adakah teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Apakah anak-anak ibu bersemangat belajar hari ini? Semangat, Bu. Untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Baiklah, ada
menafkahi keluarganya. Kemudian rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama itu adalah niat berzakat fitrah untuk dirinya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, adanya orang yang berzakat atau yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga, adanya orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat ini disebut dengan mustahik. Terus yang keempat, adanya makanan pokok yang dizakatkan. Terus kemudian tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Misalnya di daerah kita di tempat kita itu makanan pokoknya beras, maka zakat fitrah yang kita keluarkan adalah beras sebanyak 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter beras. Tapi misalnya ada daerah lain yang makanan pokoknya bukan beras, maka zakat yang mereka keluarkan adalah sesuai dengan makanan pokok yang mereka makan. Terus tata cara zakat fitrah yang kedua yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh selama bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Terus yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Nah, siapa saja ke-8 golongan tersebut? Yang pertama itu ada fakir. Fakir itu adalah orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terus yang ketiga itu ada amir. Amir, orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Terus yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau yang perlu didekati hatinya agar semakin kokoh dalam keimanannya. Terus yang kelima, rikop. Rikop adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri. Kemudian golongan yang ke-6 itu ada gharib. Gharib itu adalah orang yang memiliki banyak utang untuk kepentingan yang halal tetapi tidak mampu untuk melunasinya. Terus yang ketujuh itu fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk untuk kegiatan dakwah, pendidikan atau perjuangan lainnya. Kemudian yang keempat itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang-orang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Nah, itulah kebenaran golongan zakat atau yang disebut dengan disebut dengan mustahik. Nah, aku rasa demikianlah pembahasan kita mengenai zakat fitrah. Nah, kalau begitu ibu telah membagi dalam 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan diberikan LKK atau lembar kerja kelompok. Nanti ibu akan memberikan pertanyaan atau permasalahan. Nanti hasil diskusi kalian tuliskan di lembar kerja kelompok. Nah, untuk kelompok 1, pertanyaannya, di suatu desa banyak orang yang sudah mengetahui tentang zakat fitrah, namun ada yang bingung mengenai waktu yang tepat untuk menyalurkan zakat fitrah. Beberapa orang berpendapat zakat fitrah boleh disalurkan setelah hari raya, sementara yang lain berpendapat harus sebelum hari raya. Nah, pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? Itu pertanyaan untuk kelompok
bagaimana cara menghitung zakat fitrah yang harus dikeluarkan, karena ia merasa sedang memberikan zakat mal untuk hartanya. Nah, pertanyaannya, apakah Budi wajib mengeluarkan zakat fitrah? Bagaimana cara menghitungnya itu untuk kelompok tidak? Nah, sekarang Ibu akan membagikan pertanyaannya yang kalian isi di lembar kerja kelompok. Pertanyaannya juga sudah ada di sini ya. Tulis kelompok dan nama. Nah, kelompok dua, kelompok tiga. Tulis kelompok dan nama kelompok. Nanti Ibu tunggu dalam waktu 10 menit. Nanti dari masing-masing kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Akan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun muslim perempuan sebagai bentuk penyucian jiwa kita pada bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter beras. Dan zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok yang kita makan. Nah, itu rasa itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai infak. Ibu harap